Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita tes dulu ini kiriman yang harusnya dikirim kemarin ya, atas nama Abdul Rahman di Tangerang Selatan atau Tangsel ya. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan original 9 Luximos ya, bukan Luminos lagi karena Luminos sudah banyak yang copycatin ya. Jadi sekarang berubah jadi Luximos, bukan Luminos ya. Luminos kayaknya sih masih ada tapi stok-stok lama ya, dari Nine juga. Dan yang tipe LS3 ya, dulu kan ada jadi urutannya Luminos LS1 ya, Luminos LS2 dan Luminos LS3. Nggak ada Luminos LS3 nggak ada. Jadi Luminos LS1, Luminos LS2, Luximos LS1. Ini kemasannya lebih kecil Luximos LS1 dari ini. Ya, terus Luximos LS2 ya, yang di sini ada ituan kecilnya sama kayak Luminos LS2. Nah, yang ini Luximos LS3, dia ada kalau nggak salah 36 atau 48, saya lupa ngitung ya. Yang pasti pernah saya unboxing dan saya review perbedaan antara Luximos LS2 dan Luximos LS2 ya. Ya, kalau Luximos yang LS2 pokoknya dia lampu senjanya cuma satu, warna biru kiri kanan. Kalau yang ini LS3 dia ada banyak ya, ada 40 atau berapa gitu, saya lupa. Dia LS3. Nah, ini ada giniannya nih supaya nggak ketuker. Oke. Spesifikasinya sama kayak yang LS2, 13 watt, DC 9 sampai 24 volt. Putih dan kuning. Ini putihnya untuk jauh kayaknya, saya lupa sih. Seingat saya putihnya untuk jauh, kuningnya untuk dekat. Tapi nanti kita tes aja ya. Nah, COB ya. Jadi yang lampu utamanya yang COB, lampu senjanya yang kecil-kecilnya ini tetap pakai SMD kecil-kecil itu ya. SMD 6060 apa gitu, saya lupa. Oke, ini kemasannya seperti ini. Kita pindahin. Ini nomor antriannya Abdul Rahman. Kemudian fitting lampu depannya pakai cap 901 ya, ini seperti ini. Nah, yang sudah disambungin atau dirakitin dengan saklar on off seperti ini, saklar biasa, saklar generik. Untuk kemasannya pakai Win ya, Win original Win ya, pasti bukan original Yamaha. Nah, seperti ini. Nah, ini paketan yang spider hitam merah ya, jadi spidernya merah, kemasan backgroundnya atau permukaannya warna hitamnya hitam gloss kayak gini sama ya. Kalau yang full hitam biasanya pakainya Dove ya. Nah, seperti ini tuh, ya. Oke, karena permukaannya sudah di repaint warna hitam, jadi kalau nanti mau ganti pakainya yang tipe laser seperti ini ya. Sepertinya LS1 dan LS2 udah jarang ditemukan, semuanya banyak yang pakai LS3, kecuali yang mungkin yang bukan ori dari Nine ya, itu banyak ya yang jual. Harganya juga lebih murah ya, mungkin 50% lebih murah dari harga dari Nine Luminos ya. Jadi kalau mau ganti pakainya yang tipe laser, jangan pakai yang 2 cc 3 cc itu, yang lampu-lampu LED standar itu ya. Bahkan yang RTD M02A, M02E itu, M02D itu nggak cocok ya kalau udah permukaan warna hitam seperti ini ya. Jadi kalau pakai yang H6 biasa itu nanti cahayanya ngumpul di dalam, nggak nembak ke depan, karena kan ini sudah tidak memiliki sifat pemantulan cahaya ya, atau alias berkurang lah ya, karena ini warnanya hitam gitu. Jadi kalau pakai yang laser kan yang sumber cahaya ke depan itu langsung nyorot ke depan, nggak balik ke dalam dulu gitu ya. Nah, untuk lampunya seperti ini. Nah, ini peningkatan sih kalau menurut saya, alias upgrade ya. Kalau yang lama itu kan cuman kelihatan nanti warna biru di sini kecil ya, wah kecil ya, pokoknya nggak begitu terang lah ya, jadi kalah sama lampu ininya, lampu utamanya. Nah, kalau yang LS3 ini nanti dia nyalanya gantian ya. Jadi kalau misalkan lampu kuning yang sedang dinyalakan dari depan ini, nanti lampu kuning yang belakang itu nyala tuh. Jadi lebih terang ininya, apa namanya,
lebih menerangi, bukan lebih terang ya. Ya kalau lebih terang sih benar kalau yang dibandingkan dengan LS2 ya, yang istilahnya lampunya cuman seadanya. Kalau ini kan kalau lampu warna kuningnya dinyalakan, nanti lampu ininya nyala. Bukan nyala, maksudnya permukaan bagian dalamnya ini ikut terang gitu ya, nggak kayak senter lah ya, nggak kayak senter ditembak ke depan terus kalau lihat dari sini, loh kok bagian sininya agak gelap gitu ya. Nah begitu pula kalau nanti warna putihnya dinyalakan ya, ini kan jauh dekat putih kuning gitu ya, nanti warna putihnya nih yang ada di depan tuh, yang LED SMD kecil-kecil itu dia ikut nyala ya. Nah ini disarankan jadiin DC dulu motornya ya, karena yang membuat DC itu ininya nih, bagian kecil-kecilnya nih, lampu-lampu kecilnya. Kalau ini sih menurut saya dia AC DC, karena di dalamnya kalau dibongkar dia ada kumparannya. Tapi kalau yang ini, yang kecil-kecilnya ini dia nggak AC/DC ya. Jadi kalau nanti lampu motor ini nanti dipasang langsung ke X-Rite, itu biasanya kalau belum diganti ke DC ya, itu yang rusak duluan lampu kecil-kecilnya dulu tuh, yang lampu tambahan yang kecil-kecilnya ini nih, SMD-nya. Ini tetap nyala. Temen nanti lama-lama pasti ikut mati ya, karena kurang stabil ya kalau AC/DC itu ya, bawaan dari motor. Jadi sebaiknya diganti dulu atau dirubah dulu kelistrikannya menjadi DC ya. Cara nge-DC ini ada di dalam kemasan ya, silahkan diikutin ya tutorialnya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, untuk reflektornya pakai Win, tadi sudah diinformasikan. Di sini ada logo Win, di sini udah di segel QC. Bagian belakangnya seperti ini. Ini adalah lubang ventilasi udara aja, ini bikinan saya sendiri menggunakan kabel headstring ya. Bawaan dari Win itu dia pendek, makanya saya ganti dengan yang panjang seperti ini. Kalau yang lama masih ada, disimpan aja, siapa tahu nanti mau diganti dengan yang ini ya. Jadi yang lama itu yang bentuknya melengkung, nanti ini dicabut aja nih, cuman harus pakai pisau kayaknya, atau silet ya, atau cutter, karena ini sudah direkatkan pakai heat gun ya, jadi rada keras ditariknya ya. Oke, kemudian untuk kabel fittingnya pakai cap 901 dari Honda ya. Nah karetnya karet besar seperti ini, sudah saya tambahin kabel T supaya nanti saat proses pemasangan dia nggak terlepas atau nggak terbuka. Biasanya kalau tanpa saklar dia hanya dari sini sampai sini aja. Kalau ada tambahan saklar, ini ada tambahan kabel. Saya menggunakan kabel bintik otomotif, warnanya putih dan ungu ya, nggak warna standar dari kabel lampu, tapi nggak apa-apa, yang penting nyambung ya. Di sini ada sikring, ada dua sikringnya sudah terpasang dan sikring cadangan. Ini sikringnya pakai 10 ampere, dimensinya 6x30 atau sikring besar. Rumah sikringnya juga rumah sikring seperti ini, rumah sikring botol. Dan di soket 3 pinnya ada tulisan disarankan arus DC. Untuk saklarnya sendiri saklar on off biasa, saklar generic yang banyak sekali dijual di toko-toko atau bengkel-bengkel variasi di kota Anda ya. Terakhir ini saya tambahin spiral band atau perapih kabel. Nah, untuk kelihatan lebih rapi aja ya ini gitu ya, dan nggak terlihat kusut lah bahasanya gitu. Oke, sekarang kita tes nyala lampunya. Nanti dari motor bentuknya seperti ini, kita pindahin dulu nih busnya, kita colok. Oke, nah ini posisi off. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, ketika diklik on dia lampunya langsung nyala ya, nggak harus ditekan-tekan dulu bagian tengahnya, karena kalau dapat yang kurang bagus, dia ketika diklik on seperti ini dia nggak ada yang reject mungkin atau BS, itu ketika diklik on dia nggak nyala, tapi harus ditekan-tekan dulu bagian sininya. Ini udah enak, udah aman ya. Sekarang kita tes perbedaan jauh dekatnya. Kita ganjel dulu ya, ini adaptornya bermasalah kayaknya. Ini lampu jauhnya warna kuning, ternyata lampu dekatnya warna putih. Oke, kita matiin lampu studionya. Ya kan jatuh. Nah, lampu kuning-kuningnya seperti ini ya, itu bukan putih. Jadi kita sudutnya kita pasin dulu ya. Nah udahlah, susah nih, kuningnya kuning pekat atau kuning gold, itu bukan putih tapi kuning. Kuningnya kurang lebih seperti ini ya.
Ini tuh lampu jauh. Nah, ini tuh lampu dekat warna putih. Ya. Tuh, ya. Nah, kalau dari depan nih, gambar depan dia nggak gelap ya, karena di sini lampu kecil-kecilnya nyala tuh. Kalau lampu ini lampu putih ya, warna putih untuk dekat. Nah, kalau warna kuning, lampu bagian belakang warna kuningnya juga nyala seperti ini. Slow. Jauh, sorry, dekat, jauh, dekat, jauh. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.